Bukan berarti ini masalah eh, yang perlu dibahas secara panjang lebar dalam setiap tahun oleh umat Islam. Karena umat Nasrani sendiri itu tidak perlu dan tidak minta umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kenapa kita yang ribut sendiri? Ini yang ucapan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Natal itu kan kelahiran. Kalau disnatalis ya memperingati kelahiran, memperingati berdirinya suatu yayasan atau organisasi, itu disnatalis. Tapi kalau mengadakan acara Natal bersama antara umat Islam dengan non-Muslim, ini yang tidak dibenarkan. Ada berita Menteri Agama mau mengadakan itu. Nah, ini jelas tidak ada tuntunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa mengudara, berjumpa lewat channel kita dengan keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apa. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua menuju jalan yang selalu dikawal dengan hidayah kebenaran. Karena ihdinas shiratal mustaqim itu tidak berlaku bagi orang yang tidak mau meminta ya hidayah tersebut dan hanya memahami hidayah itu dari sudut pandang yang sempit saja. Padahal yang dinamakan hidayah atau petunjuk itu memiliki artian yang sangat luas. Di antaranya adalah hidayah kebenaran di atas kebenaran, hidayah kebenaran dari kesalahan, hidayah keimanan, keislaman dari kekufuran, dan lain sebagainya. Dan bahkan hidayah itu banyak sekali variannya. Di antaranya adalah ketika kita mau makan minum apa saja, itu kalau nggak dapat hidayah, maka yang akan kita makan itu adalah penyakit atau racun bagi tubuh kita semua, yang akhirnya membuat mafsadah dalam hidup kita. Sebab itu hidayah selalu kita minta agar senantiasa dikawal seterusnya sesuai dengan pesan dari Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita malam hari ini sesuai dengan fakta akan terjadi peringatan Natal ya bagi saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air. Memperingati dan mengadakan acara Natal itu bagi umat Islam jelas diharamkan karena talbisul haqqo bil batil. Dari sudut pandang akidah syariah ataupun sufiyah, tetap tidak ada dalil manapun yang bisa membenarkan itu, kecuali fatwa-fatwa terbaru yang ada tergantung situasi dan kondisi di mana individu umat Islam itu berada. Mungkin di daerah yang minoritas muslim, seperti di Inggris misalkan, boleh ya seorang muslim mengucapkan selamat Natal, tetapi tidak boleh ikut merayakan Natal. Mengucapkan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal kepada yang merayakannya bukan berarti meridhoi dan mengakui kebenarannya. Bukan berarti ini masalah yang perlu dibahas secara panjang lebar dalam setiap tahun oleh umat Islam. Karena umat Nasrani sendiri itu tidak perlu
dan tidak minta umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Kenapa kita yang ribut sendiri? Gitu. Ini yang ucapan selamat Natal, selamat Natal, selamat Natal. Natal itu kan kelahiran. Kalau disnatalis ya memperingati kelahiran, memperingati berdirinya suatu yayasan atau organisasi, itu disnatalis. Tapi kalau mengadakan acara Natal bersama antara umat Islam dengan non-Muslim, ini yang tidak dibenarkan. Ada berita Menteri Agama mau mengadakan itu. Nah, ini jelas tidak ada tuntunan. Kalau toh memaksakan untuk mengadakan acara Natal bersama antara umat Islam dengan Nasrani misalkan, lah ya perlu diingatkan menaknya. Tapi kalau menak sendiri secara pribadi mewakili negara, ya boleh-boleh saja, karena memang Menteri Agama itu membawai bimas atau bimbingan masyarakat Katolik, ya, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Muslim, ya jelas tidak ada menteri agama Kristen, kan nggak ada, karena mayoritas memeluk Islam, ya, yang ada di Indonesia ini ya umat Islam. Maka yang menjadi menteri agamanya ya dari kalangan Muslim. Dan belum pernah terjadi ada menteri agama dari kalangan non-Muslim. Secara watoniyah, ukhuwah basyariyah, boleh menteri agama menghadiri acara Natal di gereja, di gedung, di ruang tempat rumah manapun boleh. Tetapi jika Menteri Agama mengajak umat Islam lainnya atas dasar toleransi untuk turut serta memperingati Natal ini, maka jelas tidak ada yang namanya fatwa yang menghalalkan itu, karena kita berada di negara yang mayoritas Muslim. Kalau di negara yang mayoritas non-Muslim, maka boleh-boleh saja. Kemungkinan untuk menarik simpati, menggiatkan rasa toleransi antara sesama umat pemeluk agama samawi, itu boleh-boleh saja. Bahkan di Timur Tengah ada yang sudah berfatwa seperti itu. Ini di Indonesia, kita berbicara di Indonesia aja, bahwa memperingati hari besar agama lain, ya itu jelas pelanggaran. Tetapi kalau sebagai ya kepala desa, kepala pemerintahan tingkat kecamatan, ya bupati, gubernur, ya anggota dewan misalkan, sampai presiden, ya menteri, boleh saja, asalkan tetap lakum dinukum waliyadin, itu yang menjadi semboyan utama. Oke, sambil membaca tulisan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Hilda Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Hajida Farida. Nggih. Kang Becek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu yai, saya dari Bodeh, Pemalang, Jateng, derek ngaos nggih, monggo dari Bodeh, Pemalang, Jawa Tengah, nggih. Asal usul kota Pemalang itu kan ada kali Pemalang itu, nggih. Nggih. Monggo. Pak Eko Ananda Tohara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brebes ikut nyimak. Mas KRT Noya Adinegoro, monggo silahkan. Bu Alida, assalamualaikum ya. Jakarta nderek nyimak, monggo sama-sama kita ngaji. Pak Arifin Max. Assalamualaikum baik. Nderek nyimak saking Ciputat. Oh nggih, Ciputat. Pas kebakaran pasar Ciputat itu saya di sana tahun 90-an itu. Saya di Ciputat, Pondok Ranji, Tangerang itu lama di sana. Lama, ya cukup lah, ya cukup lumayan lama. Oke, tapi sekarang sudah wajahnya berbeda. 1 tahun kemarin saya ke Ciputat, ke Pondok Ranji, sampai Pondok Cabe, Pondok Aren, itu sudah beda wajahnya. Semakin rapat rumah-rumahnya, nggak ada lahan kosongnya. Nggih, monggo dari Ciputat.
Ciputat dulu itu belum Banten ya. Orang kenalnya Ciputat itu Jakarta. Ya sama dengan Ungaran itu. Kamu orang mana? Orang Semarang gitu aja. Orang Sidoarjo itu kalau merantau di Malaysia ya orang Surabaya. Gampangannya itu gitu loh. Gampangannya. Wong Wonogiri itu kalau merantau di luar kamu wong Solo. Orang Seragen, orang Klaten, orang Sukoharjo, orang Karanganyar kalau merantau keluar itu ya orang mana? Orang Solo. Gitu. Sama dengan itu. Oke, silakan Ciputat. Ciputat sekarang ikut Tangerang Selatan, Pondok Aren juga Tangerang Selatan, Banten provinsinya. Gimana? Sidogiri Net. Assalamualaikum dari Pasuruan, derek ngas. Oh dari Sidogiri, silahkan. Sidogiri Net, jaringan Sidogiri. Monggo, waalaikumsalam. Walaupun Sidogiri ada yang membenci saya, enggak apa-apa. Tidak harus setiap orang itu suka dengan saya. Itulah warna-warni kehidupan manusia. Kok sekelas saya? Mungkin Nabi kita yang luar biasa aja dihinakan oleh lainnya kok. Pemane saya. Oleh sebab itu yang saya harapkan adalah kesadaran. Lulusan pondok pesantren salafiyah itu harus selangkah 2-3 langkah lebih maju pemikirannya, peradabannya daripada yang tidak mondok di pesantren salafiyah. Ini harapan saya ya, kalau mau harapan itu jadi kenyataan ya alhamdulillah adanya. Oke, Pak sudah Grinet ke. Haja Farida, alhamdulillah banyak ilmu dan pengetahuan yang berkah manfaat saya dapatkan dari Pak Ye. Sama-sama. Ilmu itu bukan milik saya. Pengasuh pondok-pondok pesantren besar di Indonesia dan bahkan kelas dunia jangan mengaku bahwa ilmu ini dari saya. Atas jerih payah saya mendidik santri-santri. Kalau santri tidak mengikuti dawuh saya, maka kualat tidak ilmunya. Jangan begitu. Jangan begitu. Itu namanya nggak ikhlas itu namanya. Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Kalau kita mengarang buku, mengarang kitab itu hanya menyusun saja. Mengumpulkan ceceran ya yang tersebar di seluruh alam semesta, ditampung melalui otak, hati dan pikiran kita, lalu kita tulis dan sebagian kita bentuk lisan, tulisan dan lisan kita sampaikan sebagai titipan. Titipan kok dititipi kok diakoni piye? Ilmu, harta tahta, wanita, anak cucu kita jadi itu semua adalah amanah. Amanah harus disampaikan, kan begitu. Nggih, sama-sama Bu Farida, sama-sama. Nggih, Pak Suwantoko Jombang. Assalamualaikum. Dari Imaya nggih, monggo, waalaikumsalam. Bu Nerak Pak Nur Rasim. Indramayu hadir, semoga saya selalu meneri. Waalaikumsalam nggih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Stok buku kita habis untuk kiriman pertama. Insya Allah pertengahan Januari baru ada stok kembali dan pre-order dimulai oleh admin kita untuk menerima. Dicatat dalam listnya. Ada yang permintaan 3, kita kasih 1, habis semua. Karena saking banyak peminatnya. Baru saja saya ngirim ke Singapura itu, ya kurang sebenarnya. Kurang. Jadi insya Allah kita akan cetak kembali ribuan eksemplar untuk tahap berikutnya. Karena target kita 10 juta ya. 10 juta eksemplar target kita. Nggih, mohon dimaafkan, tetap pesan nggak apa-apa. Kan kami catat semua amanah. Ya, kami tidak akan khianah. Karena manusia itu akan diuji dengan uang. Baik buruk seseorang, nggak peduli itu kiai, nggak peduli itu ulama. Kalau dititipi amanah uang kok selain jauh berarti akhlaknya buruk, itu kholkon wa khulukonnya itu nggak jelas. Ini yang kami hindari bersama. Insya Allah ya, nama baik lebih utama daripada sekedar membela rupiah yang sedikit nilainya. Nggih. Bu Mama Munabuis, sejarah tercatat di tahun 2025 pemakzulan yang ilegal dan perayaan bersama. Lah nggih. Menteri Agama kan kemarin ikut grup Sultan kan, ya kan. Bahkan ada di belakangnya juga sebenarnya ya ada bos Transcorp itu ya. ada Pak Prof Muhammad Nuh juga yang membawa payung bersama dengan
grup Tanjung itu, ya kan. Ya, ini ternyata kan settingan itu loh. Korbannya malah saya. Kalau yang di demo itu sekelas pemilik Trans 7 ya, gabungan Trans lah ya. Trans 7, Trans TV, ya, Transmart dan lain sebagainya. Ya. Khairul Tanjung misalkan, itu kan orang kaya. Mbok demo, mbok gawakno pedang juga apa-apa. Wong langsung sowan membawa mobil mewah semuanya. Ya, kalau yang di demo itu saya itu dapat apa untungnya itu lah. Dan itu saya itu heran ya. Heran kadang-kadang saya itu. Inilah kekalahan umat Islam Indonesia, hanya mayoritas, serasa minoritas. Buktinya mana? Menteri Agama tidak merasa percaya dirinya membawa nama baik umat Islam Indonesia yang sebegini banyaknya. Kenapa harus ikut serta ya Natal bersama? Kalau Natal sendiri saja nggak masalah. Natal bersama, ya mungkin Natal bersama para penganutnya nggak masalah gitu. Tapi kalau umat Islam turut serta dilibatkan, ya itu yang bermasalah. Umat Islam Indonesia ini terkadang ya, melakukan amalan yang tidak Islami. Justru non-Muslim Indonesia terkadang melakukan sesuatu yang Islami, walaupun sebenarnya agamanya bukan Islam. Tetapi yang agamanya Islam kadang-kadang malah melakukan sesuatu yang tidak Islami. Buktinya mana? Ya termasuk diantaranya ya apa yang akan dilakukan oleh Menteri Agama, dan yang didukung oleh Menteri Agama bersama dengan Menteri Sosial. Ada 2 orang menteri yang berada di grup Sultan mengadu domba Nahdlatul Ulama. Para ulama pada tukaran. Apakah itu ada dasarnya? Cari di Al-Quran, hadis, ijma' qiyas yang memerintahkan, hei sesama ulama Indonesia, saling berselisih dan bermusuhanlah kalian bersama. Ada? Enggak ada. Nah, berarti kan Nahdien ya, ulama-ulamanya tidak menjalankan ajaran agamanya. Justru malah umat non-Muslim di Indonesia menguasai jalur-jalur ekonomi. Yang menguasai 45% ekonomi Indonesia itu siapa? Padahal mereka agamanya tidak Islam, tetapi muamalahnya terkadang malah lebih Islami daripada kita. Jenengan coba di kota-kota besar, di depan mal-mal besar, di depan perumahan elit, ada kan pohon Natal itu. Dan ada Merry Christmas, Merry Christmas. Kenapa yang memiliki perumahan elit itu enggak umat Islam? Ayo jawab bersama. Apartemen bertingkat-tingkat ya, setiap apartemen ya bertingkat ya. Hotel yang mewah itu 90% penghuninya adalah non-Muslim. Di Indonesia, saya berbicara di Indonesia. Kenapa bukan umat Islam? Padahal umat Islam itu mayoritas. Nanti saya akan dibantah. Islam itu tidak hanya memikirkan harta saja. Itu hanya omonganmu. Masalah makan itu tidak peduli agamanya apa. Orang perang itu gara-gara ya makan, jadi diperebutkan. Cari makan, cari sumber mata pencaharian, cari cara untuk bertahan hidup di kemudian. Rebutan duit, rebutan jabatan. Sudah, jangan kita justru malah terlena ya dengan mayoritas umat Islam, mayoritas Allah, kualitasnya kurang. Buktinya mana? Ya pada tukaran, ya pada atukaran, perselisihan, perdebatan, malah melemahkan bukan menguatkan. Nggih, Pak Suwon Toko Jombang nggih begitu nggih. Pak Nur Hasim Indramayu hadir semoga matur suwun nggih, amin. Pak Ahmad Gufroni bismillahnya ngaji, alhamdulillah monggo ngaji nggih. Pak Caca Erelin, salam takdim Yai saking Karangwono Tambak Romo. Oh, Karangwono. Karangwono ini.
Karangwono itu sebelah sumber mata air di tengah sawah untuk ngobati gatel-gatel. Karena mengandung belerang di Karangwono. Kecamatannya Tambak Romo, nggih. Kalau ke barat sedikit itu kecamatannya Kayen. Kalau ke barat lagi kecamatannya Sukolilo. Prawoto ikut Sukolilo. Tambak Romo sendiri dengan Kayin atau Kayen. Nggih. Monggo dari Tambak Romo, Kayen, Pati nggih. Saat ini adalah cara Allah akan membersihkan PBNU dari orang yang memanfaatkan NU yaitu. Mugi Yai tambah sehat salam Sadiliyah. Salam Sadiliyah Yai. Oh nggih Sadiliyah nggih. Tambak Romo itu mursyidnya dari mana? Dari Sukolilo ada wakilnya. Kalau dari Temanggung, Paraan, Bambu Runcing, Kiai Parak ya. Dulu Pak Yai Muhaiminan Gunardo, sekarang putranya juga meninggal, wafat, sekarang diteruskan lagi. Kalau di Sukolilo itu ada Sadilia yang menikah dengan Kiai dari Trenggalek. Nggih, begitu nggih. Monggo Pak Bambang Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur ya Hadinegoro. Derek pengawasan nggih monggo Pak Bambang Nuryanto. Sama-sama. Kembali ke materi kita ngaji malam hari ini tentang memperingati Natal. Boleh memperingati Natal bagi yang meyakininya. Bagi umat Nasrani ya jelasnya. Kalau umat Islam ya tidak. Kita nggak usah bingung. Setiap tahun mesti pada bingung. Mengucapkan selamat Natal. Teman-teman kantor saya itu 50% itu non-muslim. Dan setiap tahun ada peringatan tahun baru dan Natal bersama. Tapi saya cuma absen saja. Saya hanya mengucapkan selamat tahun baru saja. Saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal, enggak pernah saya. Ini saya, tergantung panjenengan milih yang mana. Kalau saya mengucapkan selamat tahun baru. Kalau selamat Natal, biasanya tambahi kalau terpaksa dengan bagi yang merayakan. Gitu. Kalau saya jelas nggak merayakan karena ditinjau dari sejarahnya Natal itu nggak ada. Yesus atau Nabi Isa itu tidak dilahirkan pada tanggal 25 Desember, enggak. Ya bulan Juni Juli. Jadi Konsili Nikea tahun 325 berkumpulnya para penganut Katolik dan Nasrani ya semua yang akhirnya menetapkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sebelumnya Nabi Isa itu ya Nabi dan Rasul, Nabi dan utusan Allah. Jadi bukan Tuhan ya, karena memang Nabi Isa sudah meninggal dunia. Jadi nanti kedepannya akan ada diskusi yang luar biasa antara kami ya dengan para pengikut Nasrani tentang doktrin dan dogma ini, bahwa Nabi Isa itu tidak wafat di tiang salib tetapi benar-benar disalib. Yang disalib itu benar-benar Nabi Isa, tetapi disubbihalahumkan oleh Allah Ta'ala. Penglihatan Yahudi dan Nasrani ya yang hidup pada waktu itu ya itu mengira Nabi Isa sudah meninggal dunia. Padahal pada hari yang ketiga setelah peristiwa penyalibannya, maka ya diturunkan dari tiang salib, diobati oleh istrinya, lalu sehat dan hidup kembali, pergi dari tanah kelahirannya. Lah kadang-kadang antara keyakinan Muslim sendiri malah justru mendukung keyakinan Nasrani, sama dengan Nabi Isa masih di langit kedua, nanti akan turun ke dunia membunuh Dajjal. Nanti akan kami diskusikan bersama dan sudah pernah saya sampaikan sejak dulu kala. Ya, Nabi Isa itu Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Sejak kapan Isa jadi Asyuk, jadi Yesus? Perbedaan bahasa saja. Hampir sama seperti dogma ketika Ahmad Al-Abah An-Nafat jadi Ahmad Al-Muhajir, Al-Yamani, Al-Khadromi itu. Ya, hampir sama seperti itu. Jadi dulu agama Nasrani itu masih murni.
Gara-gara politik akhirnya yang murni-murni ini pengikut Barnabas malah banyak yang dibantai karena tidak mengikuti aturan politik kekuasaan pada waktu itu. Karena sebelum Yahudi mendekati penguasa politik Romawi, ya, Nasrani ini tertindas. Setelah Nabi Isa pergi dari Israel menuju ke arah timur di pegunungan Himalaya dan meninggal dunia di sana, akhirnya para pengikutnya berpikir lalu beristihad, lalu memutuskan kesepakatan bersama, apa? Kekuasaan harus direbut. Karena kalau kita tidak memiliki kekuasaan politik, maka kita akan dipolitiki, akan ditindas secara terus-menerus. Akhirnya masuklah agama Nasrani ke Kekaisaran Romawi. Gabungan antara ajaran Nasrani resmi dengan ajaran pagan Yunani, ya, Romawi, akhirnya gabung jadi satu, disepakati, akhirnya ada Tuhan Yesus itu, Trinitas itu. Itu sejarahnya. Caranya begitu. Jadi kalau Natal itu seharusnya enggak Desember, besok itu enggak, Juni Juli. Ya. Nah ini kan kesepakatan politik lah, gitu loh. Ya sama dengan sebenarnya pengangkatan pahlawan nasional Indonesia itu kan ya politis, semuanya politis. Oleh sebab itu politik harus dikuasai, gitu. Karena dengan menguasai politik di satu negeri, maka semuanya akan mengikuti sesuai dengan kemauan dari sang penguasa di satu negeri ini, gitu loh. Jadi begitu. Jadi kelahiran Yesus Kristus itu bukan besok itu, bukan, tapi Juni Juli. Lalu kelahiran Tuhan, ya, menjadi keyakinan Tuhan Yesus Kristus itu pada tahun 325 Masehi pada waktu konsili di Nikea itu. Nanti lama kelamaan ya bisa saja Kanjeng Nabi Muhammad dituhankan jika berlebihan dalam unsur ketasawufan. Kan ya kadang ada kan orang yang menuhankan Kanjeng Nabi Muhammad itu ada juga. Bahkan dari kalangan Ba'alawi itu juga ada. Dari kalangan sufi-sufi juga ada. Pangeran Katon. Nah ini berbahaya. Kembali kepada kajian kita tentang Natal jelas tidak diperbolehkan. Wah ini kok fanatik, bukan masalah fanatik atau toleran, bukan masalah itu. Ini masalah konsistensi keyakinan, istiqomah, ya, bahwa umat Islam silakan jangan ganggu orang memperingati Natal, tapi harus menasihati umat Islam yang ikut Natal bersama di gereja. Kalau misalkan grup rebana ya disewa oleh gereja untuk Natal bersama, kalau menurut saya jangan mau, dibayar berapapun jangan mau, silakan. Lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin. Ini ada batas-batasannya supaya tidak campur aduk, talbis antara hak dan batil. Gitu. Walaupun saya juga pernah menyampaikan sesuai dengan tafsir Al-Azharnya Buya Hamka bahwa innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu menyangkut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Sobi'i, Yahudi, Budi dan lain sebagainya, penganut agama-agama bumi yang beriman akan adanya Tuhan semesta alam, terus percaya akan adanya kehidupan setelah kematian dan berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan ya di dunia sampai di akhirat nantinya. Nah ini yang ditentang oleh banyak orang.
Katanya saya nggak konsisten dengan keyakinan. Enggak, Qur'annya sendiri yang menyatat seperti itu. Ada 2 ayat Al-Maidah dan Al-Baqarah 62 itu. Bukan saya yang ngomong. Ayat ini tidak pernah dimansuh ya, selama sampai sekarang ini juga selamanya. Karena apa? Terkadang kita ini hanya memahami lahiriah saja. Kita merasa islami padahal perilaku kita itu enggak islami. Ya itu tadi. Dalam hal mencari rezeki, menguasai ekonomi, umat Islam Indonesia ini enggak islami. Contohnya kalah dengan non-muslim yang menguasai ekonomi. Mental kita ini masih mental aljongosi. Australia, pemimpin negaranya itu berjuang sekuat tenaga dan pikirannya untuk memakmurkan penduduk ya Australia sana. Begitu juga Singapura, Malaysia, China menanam investasi ke Indonesia sampai 80 tahun yang akan datang lamanya. Contoh ya, di Surabaya ini ada City of Singapura. Itu uang investor dari Singapura, walaupun sekarang Singapura itu kolaps. Banyak gerai-gerai makanan, warung makan, ya restoran yang bangkrut setiap harinya, sudah tidak bisa bangkit kembali di sana. Tapi investor sana menginvestasikan hartanya di Indonesia dan seluruh dunia, tetap akan eksis hasilnya untuk eksistensi satu negara Singapura. Lah Indonesia enggak ya? Oke, investasi Indonesia misalkan di Amerika misalkan, ya untuk kepentingan keluarga mereka sendiri, pelakunya, pegawainya, bukan untuk seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga Malaysia, ya semuanya lah. Negara-negara yang Islami itu seperti itu. Bahrain, Uni Emirat Arab, semua bekerja keras bagaimana bisa eksis bertahan hidup ya dalam persaingan hidup di dunia. Lah kita ini ya buktikan saja lah, mal-mal, gedung-gedung mewah ya, apartemen, perumahan-perumahan elit itu pintu masuknya kan sekarang ada ya, selamat Natal, Merry Christmas, and Happy New Year. Itu kan kadang ada, kadang enggak, yang ada mesti Merry Christmas. Kenapa? Ya karena kekalahan kita hanya rebutan tulang tanpa daging. NU rebutan tulang tanpa daging. Tambang itu jebakan kok. Tambang itu jebakan. Ya kalau sumber daya manusianya tinggi ya nggak masalah, dikasih tambang berapapun ya nggak masalah. Kan sudah saya nasihati, jangan jadi negara dalam negara, kan begitu. Gitu, nggih. Jadi kita ini sebenarnya malu umat Islam Indonesia itu harus malu. Perumahan-perumahan elit yang luas-luas itu yang menempati itu bukan Muslim. Muslim menempati gang-gang sempit, pinggir kali, pinggir selokan, banjir, ya. Ngono isih gontok-gontokan karo tetanggane, jamaahe, masjid ae rebutan dadi imam, dadi takmir. Ya. Cucu Nabi ya direbutkan, aku sih bener cucu Nabi, aku sih bener cucu Nabi. Lihatlah non-muslim itu memahami kiamat akhirat itu beda dengan umat Islam. Ini nanti akan kami bahas secara fokus ya, satu tema saja, bahwa wal yaumil akhiri itu kebanyakan umat Islam memahaminya dengan pemahaman hancur total, kiamat global, internasional. Gak tersisa manusia sedikit pun. Lalu seperti wayang kukut terus manggung kembali, ada namanya yaumul
ba's. Ya, lalu yaumun fil sirat, ya, ada mizan, ya, ada hisab. Nah, itu pemahaman umat Islam itu seperti itu. Lah, pemahaman non muslim enggak seperti itu. Yaumul akhiri itu cara memahaminya lebih dalam konteks luas, yaitu kehidupan setelah kematian. Itu namanya yaumul akhir, hari akhir. Kehidupan setelah kematian. Karena orang-orang kafir Quraisy dulu itu nggak percaya orang yang hidup itu kok akan hidup lagi, itu nggak percaya. Orang hidup ya sekarang saja. Bahkan ateis pun, agnostik sekalipun itu percaya karena hukum kausalitas. Sehingga tentara-tentara Nazi Jerman, tentara-tentara Rusia, tentara-tentara Ya'juj Ma'juj NATO itu nggak takut mati. Gara-gara apa? Setelah saya mati, saya akan dibangkitkan menjadi tentara lagi. Akan ya seperti reinkarnasi, ya, seperti bangkit kembali menjadi manusia yang lebih tinggi, ya, SDM-nya. Nanti itu kepercayaan mereka itu. Percayaan mereka seperti itu. Oke. Pak Caca Erelin, salam ta'zim Yai, saking Karangwono tadi sudah ya. Pak Masrap, Natal itu apakah ajaran Nabi Isa alaihissalam? Bukan, nggak pernah. Sama dengan Maulid Nabi itu sebenarnya kan bukan ajaran Islam. Itu hanya bid'ah yang hasanah saja. Ya, ya untuk menyaingi Natal akhirnya umat Islam mengadakan ajaran Maulid Nabi itu. Gak pernah Nabi Isa itu. Walaupun di dalam Al-Quran wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya, salam, selamat. Jadi boleh mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru dan lain sebagainya boleh. Ya boleh kalau bagi yang merayakan. Sekali lagi saya ucapkan bahwa umat Nasrani itu nggak butuh ucapan selamat Natal dari umat Islam karena mereka tahu bahwa umat Islam itu sensitif masalah Natal. Kalau masalah halal bihalal itu nggak ada hubungannya dengan keyakinan atau akidah. Tapi kalau Natal itu ada hubungannya dengan keyakinan atau akidah umat Islam. Antara iya dan tidak. Kalau halal bihalal, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, itu hanya furu'iyah. Kalau Natal itu akidah, gitu loh. Mereka tahu, jadi kita nggak perlu geger sendiri. Silakan, yang penting jangan diganggu. Silakan umat Nasrani, ya baik Katolik ataupun Protestan mau mengadakan peringatan Natal, ya silakan, jangan diganggu. Karena dijamin oleh negara, setiap warga negara untuk menjalankan ritual ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Negara mengayomi, ya, melindungi itu. Lah, kita nggak usah ikut-ikutan, ikut sholawatan di gereja malah. Toh misalkan Kiai Nuril Arifin dari Demak misalkan ikut-ikut, ya silakan, itu pribadi dan tidak boleh ditiru oleh lainnya. Ya. Karena apa? Ini nanti akan talbis. Larangan dari Allah, wala talbisul haqqo bil batili. Walaupun perintah itu tidak seperti khusus masalah Natal, tapi secara umum jangan iltibas, ya, mencampur adukkan antara kebenaran dan kesalahan, antara hak dan batil itu. Jadi Natal itu nggak ada ajaran Nabi Isa, nggak ada. Karena menurut keyakinan Nasrani, Nabi Isa itu masih hidup. Berarti kalau umat Islam masih meyakini Nabi Isa masih hidup di langit yang kedua sampai sekarang ini, ya sama kan? Antara Muslim dan non-Muslim Nasrani ya akhirnya ya bekerja sama. Kalau saya enggak. Nabi Isa itu 120 tahun umurnya sudah meninggal dunia. Tidak perlu ditunggu lagi kedatangannya. Silahkan kita adu data. Siapa yang ngerti kok sabda Nabi kita? Gitu loh. Lah hadisnya tuh banyak mutawatir, ya ayo kita seleksi kembali. Sama seperti ketika ada yang masih membela karomahnya Imam Ar-Rifai 100.000 lah, 90.000, 12.000, 1 juta saksi yang menyaksikan tangannya Kanjeng Nabi keluar dari makam menyalami Imam Ar-Rifai.
sekaliber Imam As-Suyuti sendiri sekalipun kita tetap harus mengkritisi. Apakah di dalam Hawi Al-Fatawanya As-Suyuti menyebutkan 12.000 orang atau 90.000 orang yang menyaksikan peristiwa ini tahun 555 Hijri ini, atau hanya sekedar klaim-klaim saja oleh kalangan sufi? Ini yang harus kita teliti dengan hati-hati. Walaupun sekaliber Imam As-Suyuti yang mengarang tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali misalkan kita tetap harus mengkritisi kitab karya beliau asli atau tidak, alias kitab karya ulama setelahnya disandarkan kepada beliaunya atas nama untuk mencari simpati karena nama besarnya As-Suyuti ini. Ya sama dengan ketika kita membaca Nurul Burhani misalkan, kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, apakah itu karya Syekh Abdul Qadir? Bukan. Banyak kitab-kitab yang disandarkan ini karya Imam As-Suyuti, padahal saya teliti enggak. Kok hanya kitab kuning lowong hadis saja bisa disusupi kok. Yang tidak bisa disusupi adalah Al-Quran. Itu jaminan lah Lau anzalna hadal Quran itu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin, itu jaminan Allah. Tapi kalau hadis, kitab sejarah kitab-kitab kuning lah bisa disusupi. Sama seperti apakah Risalatul Mu'awanah Nashaikhud Diniyah itu apakah benar-benar murni pure karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sendiri? Enggak. Jadi ada campur tangan. Injil saja itu berbeda-beda. Injil yang masih murni menurut saya yang ditemukan di Laut Mati atau naskah Laut Mati, itu jelas ada keterangan bahwa Nabi Isa itu juga memiliki istri, Maria Magdalena itu, dan istrinya ada 2 pada waktu menjelang disalibnya itu. Nabi Isa itu pernah berguru ke India, sehingga antara ajaran Krishna dan Kristus itu hampir sama. Jadi misalkan kalau mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kusta, misalkan menghidupkan orang mati, itu karena pernah berguru dengan para biksu yang ada di India. Sehingga perjalanan ke arah timur oleh orang-orang barat Timur Tengah sana, rutenya itu beliau sudah hafal. Sejarah Nabi Isa itu hilang pada masa remajanya sampai pada usia hampir hilang 18 tahunan hilang. Jadi setelah peristiwa penyaliban itu, Nabi Isa balik menuju ke Kashmir, India, Pakistan sana, untuk hidup menetap di tempat yang tinggi bersama dengan sahabatnya Thomas namanya. Jadi Nabi Isa itu nggak perlu ditunggu lagi, sudah meninggal dunia kok. Nabi dan Rasul terakhir itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi yang terakhir, Nabi Isa, berarti Qurannya salah, hadisnya salah. Pro kontra ini perlu diadakan pertemuan terbuka antar sesama pemeluk umat beragama atau antar sesama seagama. Akan ketemu lagi nanti kok. Yang penting dengan suasana yang baik-baik saja, jangan dengan amarah gitu loh. Semuanya berdasarkan data. Pak Bambang Nuryanto, maaf Kiai, kalau hanya mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru apakah melanggar tuntunan? Enggak. Yang penting itu tadi dalam hati bagi Anda yang merayakan kan gitu. Wah, Kiai kok fanatik? Enggak. Ada batasan tertentu. Di dalam usul itu ada kaidah atau metode ridha bisyai', ridha bima yatawalladu minhu. Kalau kita menyewakan rumah, kontrakan misalkan, kos-kosan misalkan, mau menggunakan airnya, listriknya, silakan, sepenting dibayar sendiri oleh penghuninya, kan begitu. Jadi apapun tidak harus sesuai yang ada dalam catatan di notaris Misalkan nyewa selama 5 tahun
Terus nggak boleh nanti nyabuti rumputnya, kan enggak ya. Ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Rela terhadap sesuatu berarti rela juga terhadap apa yang timbul dari sesuatu itu, perjanjian itu. Lah, misalkan kita ridho bahwa Natal itu benar, ya, sesuai dengan catatan sejarahnya, ya maka berarti kita ridho bahwa Nabi Isa itu ya Yesus Tuhan. Lah, ini yang dikhawatirkan itu kan seperti itu di saat kita berada di negara yang mayoritas Muslim. Kalau kita berada di negara yang mayoritas non-Muslim, ya silakan kita selamat ulang tahun, selamat Natal kepada tetangga-tetangga panjenengan, nggak masalah. Di grup-grup WA RT, grup-grup WA alumni dan lain sebagainya, ya. Kalau mau mengucapkan, ya silakan. Saya nggak pernah mengucapkan, nggak. Dan orang pun tidak menilai saya ini, wah itu ekstremis, ya enggak ya. Menghormati itu tidak harus dengan ucapan lisan atau tulisan saja, tetapi dengan perbuatan. Perbuatan apa? Tidak boleh mengganggu cara ibadah mereka, hak dan kewajiban mereka, biar mereka sendiri yang melakukan. Karena apa? Dijamin oleh Allah Ta'ala. Di dalam kamus hidup ini, walaupun apapun keyakinannya, ngelawan Allah sekalipun diberi Allah makan dan minum, asalkan dia mau amal soleh, bekerja, mencari harta, dia bisa makan enak di mana dia berada, dia bisa hidup. Jaminan Allah ternyata terbuktikan yang memiliki sarana dan prasarana hidup bahagia di dunia, ya, dari sudut pandangan harta dan tahta, ya, itu ya mereka malah justru umat Islam Bahrain saja itu malah mengikuti orang-orang non-Muslim gaya hidupnya. Kota Manama itu tidak pernah tidur 24 jam. Ada perjudian. Kalau di Taiwan ya ada Mako itu, ya. Kalau di Malaysia ada Marsik itu, ya. Lah, di Singapura ada nomor buntut atau apa itu, ya. Jadi sana itu negara Muslim Bahrain itu. Tapi juga melegalkan perjudian seperti di Texas, seperti di Amerika itu. Jadi terkadang Islam itu hanya tinggal nama saja, mengaku Islam agamanya, tetapi perilakunya itu tidak Islami. Malah Jepang yang Shinto itu lebih Islami daripada kita dalam hal kebersihan, ketertiban, keamanan, keilmuan, peradaban. Lebih Islami daripada kita yang Islam ini aslinya. Lah kita ini kadang-kadang tidak lebih Islami, ada perbedaan saja digeruduk kok. Ya kan? Berarti kan tidak mau menerima perbedaan. Berarti ya itu tadilah. Ngakunya Islam tapi perilakunya tidak Islam. Pak Selamat Sutrisno, asli Malang, derek Mas. Oh nggih, Malang. Kemarin saya dari Malang. Waalaikumsalam. Al-Kausar Mas Gufron, Menteri Agama milik semua agama di Indonesia. Menteri Agama sendiri yang bertanggung jawab, walaupun itu hari lahirnya Dewa Matahari Sandek. Gak apa-apa Pak Al-Kausar, atas nama pribadi. Karena selain pribadi juga atas nama negara. Boleh, karena negara itu membawai semua penganut agama. Boleh. Yang tidak itu kan mengajak umat Islam untuk turut serta mengadakan, mengikuti acara Natal bersama di katedral misalkan. Itu yang nggak boleh. Kalau Menteri Agama, Presiden boleh hadir, pejabat pimpinan ya gubernur boleh hadir. Karena apa? Warganya itu ya berasal dari berbagai macam penganut agama. Tidak hanya Natal saja, ya acara Waisak, ya Trisuci Waisak misalkan, ada acara Galungan, ikutnya nggak apa-apa. Yang penting kan tidak mengikuti keyakinan mereka. Begitu nggih Pak Al-Kautsar. Nggih memang walaupun itu hari lahirnya Dewa Matahari, monggo enggak masalah. Enggak masalah. Karena apa? Demi stabilitas bangsa dan negara. Karena negara ini dibangun tidak hanya satu agama saja. Kita ini bukan negara agama, tapi negara yang mengakui agama-agama yang ada. Itu nggih. Bu Alida, kalau orang Amerika belakangan ini kebanyakan ngucapinnya Happy Holidays. Biasanya kan Merry Christmas selain Selamat Natal.
Karena menurut mereka banyak yang meragukan kelahiran Nabi Isa jatuh pada 25 Desember. Oke, coba Kristen Ortodok Yunani, Kristen Ortodok Kipti, Kristen Ortodok Rusia, Natalnya beda. Coba nanti Vladimir Putin, Presiden Rusia, Natalnya kapan coba? Beda. Bahkan ya inilah agama ya. Kalau di dalam isyarat sabda Nabi kita itu Yahudi terpecah ya menjadi 71, Nasrani 72, Islam 73 misalnya. Itu bukti lebih banyak perpecahan di antara umat Islam. Umat Nasrani juga pecah. Ada Kristen Protestan ya oleh Martin Luther orang Jerman yang tidak setuju dengan kebijakan Roma, yang akhirnya mendirikan sendiri ya Kristen Protestan karena saking banyak protesnya. Kan gitu. Tidak hanya itu, justru Kristen Nasrani yang asli itu yang ortodoks itu. Ortodoks Yunani, ortodoks Kipti Mesir ya. Bahkan Ethiopia juga. Suriah juga ada. Itu juga pakaiannya ya jilbaban. Sebagian yang Kristen Advent itu ya poso Senin Kemis ya. Nggih, poso Senin Kemis. Dan ada sebagian yang ortodok itu ya la ilaha illallah Isa Rasulullah. Enggak ada Tuhan Yesus, itu enggak ada. Yahudi yang asli itu Yahudi ortodoks. Yahudi ortodok itu tidak setuju terhadap kebijakan Benyamin Netanyahu dalam melaksanakan program Zionisme itu. Karena apa? Inginnya Yahudi itu bisa diterima oleh seluruh bangsa. Bukan malah justru bangsa-bangsa itu memojokkan Israel sana. Itu tujuannya itu begitu, seperti itu. Dulu seperti itu, sehingga Yahudi itu banyak dipeluk oleh Inggris, orang-orang Jerman, orang-orang Eropa itu banyak yang mengikuti agama Yahudi. Bahkan Belanda waktu menjajah kita itu agamanya apa? Yahudi Nasrani. Banyak kaum Yahudi. Oleh sebab itu kenapa kok perang dunia itu yang dibantai oleh Jerman itu Yahudi Belanda itu. 3 hari Belanda jatuh ke tangan Nazi. Padahal 350 tahun katanya yang jajah kita selama ini. Jadi revisi ya. Ya enggak, itu kan ya gampangannya itu aja. Mulainya sama akhirnya. Enggak dikurangi dan daerah-daerah ya lainnya. Nih. Pak Abdurrahman SPD itu sarjana pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua angkat saya Kristen dan teman dekat saya Kristen, tapi dalam urusan akidah ya masing-masing menghormati dengan membiarkan masing-masing beribadah dengan agamanya. Nggih, ya begitulah. Di Ambon itu nggak perlu ada kekerasan. Di Palu, Poso tidak perlu ada kekerasan, nggak perlu. Ya saling menghormatilah. Kalau di Jawa itu ya di Jember ada, di Mojowarno, Mojoagung itu juga ada. Ya rukun lah, agawe sentoso, cerah agawe bubrah. Oleh sebab itu ketika non Muslim melihat sesama umat Islam pada gontok-gontokan ini loh, gak izin tamu. Loh bang Kiai Nur Ikhya kok digeruduk sama santri loh, malu. Harusnya tuh malu. Gitu loh. Podo Islami. Ya elok ya Kiai. Lho sing podo Islami aja mbok geruduk. Lah nek piye wong non muslim iku? Gitu loh. Oleh sebab itu, ayo kita ini kadang-kadang mengaku Islam, tapi perilaku kita itu tidak Islami. Justru yang non muslim itu tidak Islam, tapi kadang ya perilakunya lebih Islami. Gitu. Tidak perlu kita bingung. Ya, jika tetangga kita ada yang jualan sate babi, nggak perlu bingung. Nggak perlu bingung. Silakan makan daging babi, sama seperti di Bali itu loh, toleransi tinggi. Ana wong udo ya monggo, terus urusanmu dhewe kok. Mau keleleran umbar aurat menurut orang Islam, menurut mereka yang enggak ngumbal aurat justru untuk menghangatkan tubuh supaya kulit itu enggak bule-bule, karena di sana itu musim dingin, di sini musim hangat, akhirnya menjemur diri, bukan mengumbar aurat itu. Nah, menurut mereka seperti itu dalil. Ya silakan, orang Bali enggak kena pengaruh kok. Itu.
Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya kalau kita berada di satu lingkungan peradaban tinggi ya, seperti di kota-kota besar lah ya. Sebelah kita ada orang jualan miras kayak atau apa, yang penting ada izin dari negara, miras yang berapa persen kan gitu, silahkan saja. Ya, jangan kita panas gitu. Nanti kalau agama tidak mampu mengemban amanah zaman ya, agama ini akan ditinggalkan. Orang akan banyak milih agnostik atau ateis. Coba pas adzan maghrib itu loh, di jalan itu masih rame. Coba kamu berfatwa, orang-orang kafir semua di jalan raya, oh suka-suka ya sholat ya. Orang yang tidak sholat ya, itu juga bahagia lah ya. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat 62 surat Al-Baqarah saya baca, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mereka juga bahagia. Iran Kejawen, Kapitayan itu nggak sholat 5 waktu. Tapi sholatnya sholat daim tanpa waktu. Selamanya ingat Allah yang Maha Tahu. Lah kalau saya ini 5 waktu, malah kadang tambah sunah-sunah, qobliyah ba'diyah juga, kadang ya kaca, kadang-kadang ya sholat sunah-sunah mutlak lainnya. Tapi orang yang sudah sholatnya genep 5 waktu masih ngerasani wong, masih menjatuhkan demo ke parang, wow. Malu, sholatnya itu hanya ritual, rutinitas. Saya sendiri ya, ya saya sendiri sholat. Ya cuma kalau bisa orang yang sudah kadung dipanggil oleh Allah melalui azan, hayya 'alal falah, ayo podo beruntung. Ayo kita cari keberuntungan, kebahagiaan dengan cara sholat hayya 'alas sholah itu. Hayya 'alas sholah dulu, baru hayya 'alal falah. Kenapa kita masih tidak falah-falah selama ini gitu loh? Ora bejo, malah justru kita terpuruk. Malah gontok-gontokan, mukhalafah, khilafiyah dikedepankan. Ya. Wis podo tuweke podo kiai ini. Ya, memalukan, kayak arek cilik tukaran, ya. Rumit ini. Jadi NU ini pecah ini rumit. Lirboyo juga digugu oleh grup Sultan juga. Ya inilah rasanya. Bagaimana seorang kiai tidak ditaati oleh umat. Ya kenal, semua kenal. Sudahlah. Sudah. Tunggu, semuanya akan terlihat semua. Yang masih saya pertahankan apa? Saya punya kunci satu. Kalau saya buka, hancur semua. RA hancur semua. Tapi saya nggak mau buka. Saya nggak mau membuka aib seseorang. Karena apa? Nanti orang lain akan menvonis saya nggak ilmiah ya dalam ucapan dan tindakannya, dalam lisan dan tulisannya. Saya nggak mau seperti itu. Saya masih melindungi kawan-kawan RA. Habib Alawi itu saya masih melindunginya. Seandainya kuncinya saya buka semua, waduh hancur sudah. Jadi jangan kalian itu mengadu domba sesama saudara saya untuk menyerang saya. Kalian tuh saya masih melindungi kalian loh ya. Orang sudah geton-geton usir, saya masih tidak boleh, haram. Mengusir Habib Alawi dari Indonesia haram. Kurang apanya saya mengatakan seperti itu. Tapi kalian malah menyerang saya. Tunggu tanggal mainnya. Nah begitu. Jadi ayat 62 surat Al-Baqarah itu tadi jaminan dari Allah Ta'ala.
Oleh sebab itu dulu kenapa setelah Islam dari Demak yang Putihan bergeser ke pedalaman, ke Jipang Panolan, lalu ke Pajang Sukoharjo, lalu ke Jogja Surakarta, ini kebanyakan campuran antara Abangan dan Putihan. Sebenarnya antara peristiwa Sunan Amangkurat pertama, ya katanya kan ada fitnah-fitnah membantai ulama itu ya, kata 6.000 ya. Sebenarnya bukan membantai, tapi konfrontasi besar-besaran antara ulama Putihan dengan ulama Abangan. Dulu zaman PKI juga begitu. Kiai Misbah dari Solo itu juga PKI dulu. Habib itu kan ya PKI sebagian. Ya sama seperti itu gitu loh. Oleh sebab itu kita harus tahu. Kalau kita tahu sejarah itu enak itu. Pak Abdurrahman SPD. Pak Suraji Fauzan, Taman Sari bukan ngaji ya? Oh nggih, siap. Taman Sari. Taman itu jannah, sari itu apik. Jadi kalau kebun raya Purwodadi itu Jannatul Kubro atau Jannatul Makmurah Purwodadi Basuruan itu. Nggih, bisa. Nggih, Taman Sari monggo. Pak Ahmad Gufroni, saya pernah nonton TV acara agama Kristen, terus si pendeta ngomong, kalau ngajari anak jangan menakuti, misal anak rewel, jangan nangis tuh ada pastor. Jangan nangis tuh ada pastor. Nah, pastor itu kok terus berarti nggak nangis gitu? Oh, nggih. Nah, berarti jangan takut itu loh, ada ulama yang amilin misalkan. Dan begitu diwalik kalau umat Islam nggih. Nggih. Jadi monggo nggih, silahkan. Jangan nakut-nakuti KDM. Hei, ojo HP-an nanti ada KDM. Kang Deddy Mulyadi itu malah sekarang itu nakut-nakuti KDM sekarang ini, enggak, bukan takut syaiton. Nggih. Subhanallah, subhanallah. Nggih. Nggih, kita harus sadar dan tahu diri bahwa ternyata kita ini banyak kelemahannya juga. Betul. Nah, ini saya pribadi ya, saya sudah 50 tahun, hampir 50 tahun sholat ya, nggak pernah ketinggalan. Tapi kadang-kadang ya masih banyak kesalahan dan kurang bahagia juga, kekurangan, itu biasa ya. Tapi di sisi yang lain orang yang tidak sholat sama sekali malah bahagia ya. Ya itu berarti mana yang kurang itu? Mana yang Islami dan mana yang tidak Islami? Nah, nanti kalau kembali dunia si jenul mukmin wa jannatul kafir, alasannya orang lemah itu. Alasannya orang lemah itu. Jadi sih wis kadung sholat 5 waktu genep ya ayo dipertahankan, sebenarnya dinikmati, diresapi. Tingkat spiritualnya harus tinggi, sosialnya harus juga mengikuti, kan begitu itu loh. Kasih sayang rahmatnya juga harus semakin baik ya di antara umat manusia di dunia ini, kan begitu. Nggih. Pak Saijo Rahmat, Pak Kiai Nur ya, Menak punya hajatan merayakan Natal bersama justru membingungkan umat Islam karena kebablasan, kecuali sekedar menghadiri acara perayaan Natal. Nggih, ini menghadiri apa enggak apa-apa. Mulai dari RT RW, camat sampai presiden boleh. Karena apa? Demi untuk kestabilan warganya, rakyatnya. Nggih. Lurah ngikuti ada acara galungan, ya enggak apa-apa walaupun lurahnya muslim. Kan tidak ikut acara ritual mereka, hanya sekedar hadir saja. Menteri Agama juga begitu. Ya nggak perlu Menteri Agama ikut ritual doa atau salat mereka, kan nggak perlu. Hanya mengikuti formalitas pada acara Natal itu saja. Boleh saja. Menteri Agama boleh atas nama negara kok. Nggih. Pak Rasuli Nandoko, Bogor nyerek ngangsu ya nggih, monggo siap monggo. Pak Rasuli Nandoko ini dari Pati katanya nggih. Nggih. Pak Lincai Boncai lah ini, Pak Habib Lincai Boncai. Assalamualaikum semuanya, Malaysia hadir. Oh nggih, monggo Malaysia. Saya tadi baru transaksi buku membongkar ajaran khurafat HPI Pahlawi dengan kawan kami dari Singapura. Ya akan pesan banyak nantinya karena bukunya terbatas nih. Saya akan ngirim pertengahan Januari tahun depan lah. Begitu juga Gus Haji Jazuli, Gus Khalim, Gus Mustafa, PWILS juga. Ya, itu kemungkinan besar awal Januari lah sudah dikirim oleh percetakan lagi karena saking larisnya bestseller.
Pak Lincai Bunjai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Malaysia. Tadi saya kontak-kontakan dengan Pak Lincai Bunjai Habib ini. Ben Bas. Assalamualaikum. Pontianak hadir Kiai. Saya belajar makna toleransi dari Gus Dur. Sallu ala Nabi. Oh nggih. Gus Dur itu bagus. Nggih. Bapak bangsa lah ya. Beliau itu kalau gambaran fisiknya seperti Semar sang pemomong Nuswantoro. Lah walaupun ada yang kontrol ya nggak masalah, itu manusia kan ya begitu. Tapi dari sisi toleransinya bagus, sehingga pada masa Gus Dur itu melindungi agama minoritas Konghucu, akhirnya sekarang diakui kan berkat Gus Dur itu ya. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, bagaimana pendapatnya bila ada yang mengatakan 25 Desember itu tanggal lahirnya Tuhan baru? Nggih. Nggih, memang Konsili Nicea itu. Nggih, jadi sebenarnya itu dogma lah. Segala sesuatu walaupun salah itu kalau dipropagandakan secara terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, Pak Pamungkas Pramana. Itu sudah hukum kausalitas. Jadi kalau sudah terus disampaikan itu ya dianggap kebenaran. Nggih. Memang begitu sudah saya sampaikan tadi, tidak lahir di bulan Desember, melainkan bulan Juli atau Ahestes. Dengan sebab itu tidak boleh tahniyah Natal, nggih. Jadi kan sepakatan politik persatuan agama di Nicea pada waktu 325 Masehi itu. Nggih, itu kan ya berhubungan dengan kaisar juga. Ya, politik, semua itu politik. Agama tidak dilindungi oleh politik juga tidak akan bisa berkembang. Agama bisa berkembang itu karena dilindungi oleh penguasa politik di satu tempat, satu negara, satu bangsa. Seandainya ya umat Islam tidak menguasai perpolitikan yang ada, maka ya macam nggak akan berkembang sampai kemana-mana. Nggih, begitu nggih. Leres panjenengan. Nggih. Pak Nur Sokling, Wonogiri nderek ngos yai, mugi Pak Inirot minta panjang yuswa, amin. Panjang yuswa itu panjang umur, amin, matur suwun. Nggih. Baca sholawat. Kejadian di Cirebon banjir menjebol gudang supermarket, barang-barang pada hanyut terbawa banjir, lalu barang yang hanyut terbawa arus banjir diambil warga, gimana hukumnya Pak Yai? Nggih. Kalau wirai dan tidak doruri maka jangan ambil yang hanyut-hanyut ini, itulah. Tapi kalau membutuhkan dan tidak ada lainnya untuk bertahan hidup, ya maka ambillah, nggak apa-apa. Sama dengan peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara kemarin itu ya, Alfa apa ya nah itu karena kan kelaparan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Hukum ketika waktu darurat dengan waktu normal itu beda loh, Pak Nur Sokling. Pak baca sholawat. Nggih, segala sesuatu yang halal itu bisa jadi haram atau yang haram bisa jadi halal tergantung situasi. Situasi daruri atau situasi normali, itu aja. Kalau situasi daruri gak ada yang dimakan apa-apa, daripada mubadir ya ambil saja. Tapi harus ada pengumuman dari pihak Pemda ya, harus minta halalnya ya kepada pemilik utamanya, yakni ya yang punya mal-mal gudang supermarket itu gitu loh, gitu. Nanti kalau misalkan yang memiliki kok malah minta ganti, yang ganti ya Pemda. Ya salah Pemda nggak ngasih ya bantuannya, kan begitu. Itu nggih Pak Ustaz. Kalau wirai jangan, karena masih ada di rumah ya makanan ya. Tapi kalau atas nama innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin ya, orang yang memubadzirkan bari-bari terhanyut ke sungai, rusak, terhanyut ditumpuk-tumpuk lumpur, tak selamatkan dulu. Itu jangan dimakan dulu. Nanti baru minta halalnya. Pak supermarket ya, ini loh ngamankan 10 dus Indomie ya, jenengan balik, jenengan minta kembali atau berikan ke saya, ini tak bagi-bagian ke kawan-kawan begitu. Jangan dimakan dulu. Diumumkan dulu. Kalau nggak ada respon ya anggap baik halal. Tapi nek wirai ya tetap jangan. Wirai itu sulitnya minta ampun. Ya menjaga diri dari hal yang subhat saja nggak boleh dimakan, apalagi yang haram gitu loh. Hak milik orang gitu loh. Gitu. Nggih. Nggih begitu nggih. Jadi waktu darurat itu tubihul mahdurat. Dalam kondisi tertentu halal bisa jadi haram. Tadi saya mengatakan halal bisa jadi haram. Kondisi tertentu sate kambing itu haram. Ketika dalam kondisi asam urat yang akut ya, sampai gout ya,
Kalau makan itu langsung semaput, ya, haram. Manis-manis itu haram bagi yang punya diabetes tinggi. Ya, dalam kondisi tertentu halal jadi haram. Itu, nggih, haram bisa jadi halal dalam kondisi tertentu juga. Ya kayak ini tadi, baca sholawat. Pak Toko Suryo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi umat Nasrani biarlah, tapi coba ingatkan, damaikan umat Islam yang terjadi saat ini sebagai Menteri Agama. Atasi dulu kisruh masalah nasab. Lah nggih, leres jenengan niki. Wah, pengurusi Natal. Ngurusi rebutan NU, masalah nasab iku urusono. Kan sudah hampir setengah tahun yang lalu saya menyampaikan, Menteri Agama itu harusnya pilih salah satu. Nggak usah jadi imam besar Istiqlal kalau jadi Menteri Agama. Jadi Menteri Agama ya Menteri Agama saja, biar fokus tugasnya. Menteri Agama plus PBNU misalkan, atau Suriah atau Mustasar, ya nggak usah lah. Masa Indonesia masa orang ono liyane. Menteri Sosial, ya Menteri Sosial saja, nggak usah jadi Sekjen PBNU. Sudah saya katakan kan, akhirnya kan hancur seperti ini kan, wong dikandani wong angel kok, gitu loh. Jadi apa yang saya ucapkan itu nggak ngawur. Ya, kami itu orang dewasa berpikir dulu sebelum berkata. Bukan anak kecil berkata dulu baru menyesal itu setelah berpikir itu. Lah kok ada yang mau walak-walik, ya silahkan tunggu tanggal mainnya. Gitu. Nggih, Pak Said Rahmat, nggih. Para suin dan doko tadi sudah paling saya punya penbas. Assalamualaikum, nggih. Bu Alida, waalaikumsalam. Di plenceh, oh nggih. Pak Tunggu Suryo. Pak Hida Farida, alhamdulillah Pak guys ya. Pak Muhammad Masari nganjuk derek ngose, alhamdulillah sudah beli kitab di Shopee. Semoga barokah, nggih. Monggo alhamdulillah, nggih. Pak Muhammad Masari beli dari Shopee, nggih silakan. Jadi kita ini akan amanah, kalau misalkan nggak sampai, jaminan kami ganti baru. Itu. Jadi banyak yang heran, Malaysia sudah datang cepat. Buku kita sudah ada di Malaysia, di Singapura, di Brunei, di Korea, sudah ada di mana-mana, di Jeddah, di mana-mana. Baru belum lagi nantinya. Berikutnya Pak Lencai Bunjai, saya sudah WA ke admin KIA, tapi pengiriman luar negeri negara ribet, harus tahu nama penerima sama nomor telepon penerima. Nggih, wajib. Kalau luar negeri itu jangan melalui JNT, melalui Lion Parcel saja. Lion Parcel itu punya pesawat Lion Air sendiri. Jadi kalau via udara lebih murah, kalau via kapal lebih lama, tapi juga lama lebih murah lagi. Jadi siap, luar negeri bisa, bisa, jangan khawatir. Kalau bisa ya jangan satu ya, maksudnya ngirim si Jeddah ke Malaysia itu loh, gitu. Admin kami kemarin tuh ngirim ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin 10 langsung. Zaman Pak Barotul Halwa dari Tulungagung ini, Pak Kiai PBNU podo cakar-cakaran, angel kon rukun, efek para kiai yang merasa kasta tertinggi, merasa jadi raja, tidak mau menerima pendapat dari umat Nahdien, iso nuturi tapi ora iso nglakoni. Nggih Bu Barotul Halwa, leres panjenengan jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni, akeh tunggale iki. Oleh sebab itu jangan merasa lah semua itu sekarang zamannya itu beda dengan dulu kala. Zaman sekarang itu sudah, kita nggak boleh otoriter, harus egaliter. Harus egaliter, nggak boleh otoriter. Semuanya sama, saling menasihati. Saya jangan nasihati lah, saya mau kan. Nggak pernah saya langsung menolak. Kamu tuh tahu apa enggak? Sama-sama watawaso bil haqi watawaso bis sobri. Nggih. Pak ada sahabat Pak Tukul tadi. Pak Jai, kapan pengarang buku membongkar kesesatan LDI Pak Kiai? Jangan balawi saja, karena sudah terang di depan mata. Nggih, siap insya Allah Pak Jai. Tapi saya dapat ancaman ya Pak Jai, jenengan harus melindungi saya. Saya diancam oleh Asad namanya. Asad itu grup pencaksilatnya LDI. Kapan mengarang buku membongkar kesesatan LDI? Ya insya Allah, insya Allah. Seharusnya ini kan tugasnya MUI, Menak, ya, tugasnya NU, Muhammadiyah. Tapi kok podo ngapa ya? Kok pura-pura tidak tahu gitu loh. Pak Sarif Nur Zaman Kelana Saputra, izin menyimak Pak ya, nggih monggo. Pak Pendi, karena Menteri Agama bukan tok satu agama, karena di Indonesia ini ada beberapa agama yang sudah sah di Indonesia, nggak apa-apa Pak Pendi. Yang tidak boleh kan bersama, maksudnya melibatkan umat Islam gitu loh.
Jadi biarkan umat Islam merayakan hari raya yang sendiri, umat Nasrani merayakan Natal sendiri misalkan. Ini nggak apa-apa. Pak menterinya datang, nggak apa-apa. Sudah saya sampaikan. Bukan nggak setuju, nggak. Silakan, karena di bawah kementerian ada Bimas Islam, Bimas Katolik, Bimas Protestan, Bimas Hindu, Bimas Buddha, Bimas Konghucu, ya boleh, nggak apa-apa. Oke. Pak Jai, insya Allah, siap Pak Jai. Pak Jai ini peneliti LDI ini. Bu Seta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemenak ikut Natalan untuk apa? Kemenak sekarang belum puas solusi yang bisa didamaikan antara penganut agama yang mayoritas dengan minoritas di negeri kita. Intimidasi dan penindasan masih sering terjadi. Jadi masalah pengeras suara masjid musola, masalah gereja dengan komunitas muslim yang ada, itu bagaimana kita bisa menata ya, supaya antar sesama umat pemeluk agama ini semuanya merasa damai dalam hidupnya gitu loh. Jangan terganggu satu sama lainnya gitu. Bagaimana caranya? Itu agama harus memikirkan itu, fokus 5 tahun itu cuma ya nggak lama gitu loh. Fokus, maksimalkan kerja Anda. Digaji nek digaji ngono dituturi, dinasihati, dikritisi kok yang ini ya nggak apa-apa. Wong iki ya uang rakyat gitu kan gitu. Pak Selamat Oksi, Natal bersama apa maksudnya? Perayaan antara umat Kristen Katolik dari berbagai denom, Kristen Ortodok, Protestan Katolik dan lain beda pemahaman pertuhanannya yang banyak sekali itu nggih. Sebenarnya kalau misalkan kawan-kawan kita dari Nasrani diskusi bersama dengan ya lepaskan semua ego yang ada, nanti ketemu kok sebenarnya antara dogma doktrin ilmiah atau tidaknya itu loh. Saya juga mempelajari, ya saya punya Alkitab gitu. Sama ya, saya juga punya Injil ya, Barnabas ya punya. Jadi intinya kenapa kok non-muslim di Indonesia, khususnya dari kalangan Tionghoa, mohon maaf nih, itu lebih memilih Katolik saja, karena apa? Nggak ribet, ibadahnya cuma sepekan sekali ya. Dan pakaiannya pun nggak harus seketat umat Islam gitu. Dan makan babi juga halal bagi mereka. Nah umat Islam ini dulu sholat, akhirnya mereka milih yang enak-enak wae. Tapi insya Allah kedepannya kalau Islam ini pandai dalam marketing ya, memasarkan agama Islam itu sebenarnya luas gandes, nggak ribet dan ruwet, tidak. Sholat dinikmati dengan sebaik-baiknya. Berarti nek wong sholat itu berarti bahagia, nggak terpaksa. Karena hayalal falah gitu loh. Sama dengan makan gitu loh. Makan sehari 3 kali tambah lainnya, misalkan sholat 5 kali sehari semalam ya, nggak apa-apa, tambah sunah-sunah lainnya, tambah bahagia dan tambah meningkat tinggi spiritualnya, sosialnya, baik dengan semua orang yang ada, bahkan mengasihi antar sesama makhluk Allah Ta'ala. Jadi sebagai rahmatan lil alamin ya bagi semua. Itu orang yang sudah sholat kan begitu harusnya. Tapi sholat ya kira-kira terus berarti sholatnya dipertanyakan, seperti saya kan gitu nih. Seperti sholat saya itu. Pak Bambang Nuryanto, saya pesan Gus Haji Jazuli terkena pre-order juga. Pak Bambang ternyata ketinggalan ini. Ya nggak apa-apa, namanya kadang-kadang ada uang, kadang longgar, kadang enggak kan gitu. Ini kawasan penting dapat Pak Bambang Nuryanto insya Allah. Jadi pesan melalui Gus Haji Jazuli silahkan, melalui Gus Abdul Kalim Banyuwangi silahkan, melalui Gus Mustafa Kamarudin Cianjur silahkan, melalui PWLS silahkan, bahkan nanti akan cabang-cabang semuanya. Pondok pesantrennya Ramayai Marzuki Mustamar, Sabilur Rosyad Malang, Gasik ya juga akan membuka bagi yang ingin cari yang lebih dekat gitu. Sekarang sudah ada kurir canggih di mana-mana, walaupun jauh di mata tapi dekat ya, mereka ada di mana-mana. Agen-agennya maksud saya. Jadi mereka bekerja profesional ya. Kurir-kurirnya juga amanah semua. Nggih. Pak Bambang Nuryanto, WA yo. Nggih. Kang Becek, umat Islam Indonesia seperti dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritas tapi seperti buih di lautan terombang-ambing oleh arus. Nggih. Kenapa ya? Ya ini pertanyaan, jawabannya ada pada diri kita sendiri.
Islam itu ada yang cor LDI ya Islam, Muhammadiyah ya Islam, NU ya Islam, Al-Irsyad ya Islam, nasionalis ya Islam, pluralis ya Islam, demokratis ya Islam. Ayo piye maneh? Wakeh. Balawi ngakune ya Islam iki. Walaupun kerusak ya, itu tetep ngakune ya Islam berdoa. Lah Mukibin ya Islam berdoa. Nah itu. Jadi inilah kelemahan umat Islam itu di sini. Harusnya umat Islam itu pada satu kesatuan persatuan wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu itu di nomor satukan. Selanjutnya masalah perselisihan furu'iyah muamalah ya itu urusan ya remeh-temeh saja lah. Nggak perlu diperuncingkan kan gitu. Pak Denan Cecep seminggu Pak Salam Indra main derek oke. Pak Denan Cecep sudah kami dikirim oleh admin ada catatannya nggih. Pak Abdul Hamid salam sehat lagi. Gimana prosesnya yang di Pasuruan ya kok sepi nggih. Ada grup WA pejuang Serambi Winongan Pasuruan tapi masih mencari-cari informasi lagi saya nggih. Bagaimana perkembangan terakhir ini nggih. Insyaallah segera tetap jangan diam. Oleh sebab itu kalau kita punya uang ya untuk perjuangan itu gampang ya, bisa nyumbang bencana, bisa menyumbang kawan-kawan kita yang membutuhkan nggih. Ngono tok @1. Assalamualaikum Injil Nyimak dari Balai Kota Sofia. Oh nggih dari Sofia. Sofia berarti ibu kota Hungaria ya. Nggih. Silakan. Waalaikumsalam Pak Wan. Sekarang jam berapa di sana ya? Beda. Sepatu 2196. Kakean bacot aja, kerja malas, kemenakan milik semua umat Mbah, yang rasional saja. Nah, ini Pak Sepatu 2196 itu enggak mengikuti apa yang saya sampaikan sejak awal. Saya setuju Kang Sepatu 2196. Bukan kakean bacot enggak. Jadi lihat saja ya antara Natal bersama dengan Natal yang dihadiri oleh Menteri Agama. Jadi pelajari dulu bahasanya, rangkaian kata perkatanya gitu. Dan apa yang saya sampaikan sejak awal tadi, saya setuju nggak apa-apa Menteri Agama mengikuti acara Natal bersama para pengikut agama Katolik misalkan Nasrani yang ada, gitu loh. Yang tidak setuju itu ketika umat Islam diajak Natalan bersama, gitu loh. Yang tidak setuju itu. Jadi inilah akibatnya membaca itu tidak utuh itu. Sama dengan ketika membaca Quran itu surat Al-Maun misalkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Shadaqallahul azim. Nah, ini namanya tidak mengikuti satu surat secara utuh. Jelasannya, sifatnya, fawailul lil musallin itu bagaimana? Jadi kerusakan besar bagi orang-orang yang sholat. Shadaqallahul azim. Sama dengan ini. Terus ditutup ya, sama dengan ketika jenengan nggak mengikuti mulai dari 1 jam lebih tadi ya, apa yang saya sampaikan langsung mengatakan kakean bacot aja, kerja malas. Nah, kemenakan juga milik semua umat Mbah yang rasional. Nggih, siap nggih. Pak Ahmad Gufroni, saya punya teman Cina Kristen, orang Genjeran Surabaya. Oh nggih. Saya tanya, apa arti surga bagimu? Dia jawab, orangnya senyum ke kita, ngasih makan ke kita. Baik ke kita itulah surga katanya. Nggih. Surga itu kan sudah sering saya sampaikan bahwa kata-kata surga itu hanya milik orang-orang Nusantara. Sururuka itu kebahagiaan kesenanganmu, sururuka. Naruka itu apimu. Ya berarti kalau kita memberi orang lain dan orang lain itu merasa bahagia dan kita ikut puas bahagia, ya maka itulah surga. Kita berbuat baik, menanam kebaikan dalam diri kita dan orang lain di sekitar kita, itu juga surga. Ya, mengganggu orang lain ya atas dasar agama sekalipun ya
itu juga berarti neraka. Itu loh. Ibadah itu kan sifatnya ya bisa jamaah, ya, bisa individu. Kalau yang berhubungan dengan individu pribadi masing-masing orang, kenapa harus mengganggu, kan begitu? Kan begitu, nggih. Nggih. Pak Bambang Turyanto, woro-woro, stok kita membongkar kurvat habis. Ngeles karena sange laris. Habis karena laris nggih. Nggih, insyaallah 10 juta eksemplar targetnya kita. Pak Ending Komarudin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Pak Yai, semoga Yai sehat selalu dan berikan kekuatan. Amin. Pak Selamat. Jadi Natal bersama ya umat penyembah Yesus semua, Katolik, Kristen, Protestan, Seksi Yehova, Ortodok dari Protestan aja banyak dinomnya. Itu aja beda pemahamannya. Umat Islam gak ikut-ikut nggih. Umat Islam gak saya ikut-ikut. Jangan mengganggu. Silakan umat menjalankan ritual agamanya. Silahkan. Sudah saya sampaikan di awal, umat Nasrani atau Katolik, Protestan, Ortodok, semua itu nggak perlu ucapan selamat Natal dari umat Islam, karena mereka tahu bahwa umat Islam itu sensitif masalah ini, gitu loh. Kalau mereka mengikuti tradisi kita berhari raya Idul Fitri, ya, mohon maaf lahir dan batin, itu furu'iyah, nggak ada hubungannya dengan akidah. Kalau Natal itu ada hubungannya dengan akidah. Kalau Natal disamakan dengan sosial misalkan, ya silahkan, itu hubungan antara pertemanan, persahabatan, ya, tetanggaan, persaudaraan, ya, maka boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Nah, apakah boleh jenengan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Habib Thomas Riwu Assegaf? Ayo. Gak boleh kan. Gus Abdul Malik, assalamualaikum, semoga sehat panjang umur. Salam. NU kalau bisa dipimpin oleh kiai ahli fikih, tasawuf juga ikhlas, kalau tidak bisa rusak lebih-lebih kedunian, tambah rusak murakab, maaf. Nggih Pak Gus Malik, leres Pak Mesrap, Mas Roni agama yang ruwet, nggih. Masih banyak. Kang Brot, assalamualaikum. Alhamdulillah orderan bukunya sudah sampai. Untuk batch berikutnya semoga lebih banyak lagi percetakan. Nggih, target kita semakin hari semakin banyak, Kang Brot. Nggih, silahkan diorder lagi, disampaikan kepada lainnya. Nggih, dakwah yang paling enak itu nggak perlu ngomong banyak, langsung kasih hadiah wakaf buku membongkar ajaran khurafat Bapak Ibu Alawi. Ini sama dengan keris kolomunyeng. Keris itu bisa dikatakan senjata, kolo munyeng, kalam, asli kalam, kolam munyeng, nulis. Jadi banyak orang yang puyeng ya dengan adanya buku saya. Kayak aja Juli dan buku saya, banyak yang puyeng ini. Mau beli ya, mau kritisi belum beli, ya, mau beli nanti takut isi, ya ini. Beli nggak apa-apa, jangan melalui admin. Kami melayani semua. Orang Nasrani beli buku saya layani. Mukibin, Habib beli buku kami layani. Profesional kami. Ya, pembeli adalah raja. Pembeli adalah segalanya. Kami utamakan itu. Profesional. Admin saya sudah pesan itu. Siapapun yang beli itu, entah nanti mau dibakar itu haknya sendiri. Mau dibuang ke laut itu tanggung jawabnya sendiri. Gitu. Mungkin demikian kesimpulan dari kajian kita malam hari ini adalah bahwa tidak elok dan tidak ada tuntunan aturan dalam agama ketika Menteri Agama akan melibatkan Muslim untuk mengikuti ritual peringatan Natal agama non-Muslim. Gak boleh. Ya selain Natal ya mungkin agama-agama lain lah ya, gak boleh. Ya bisa juga haram. Tetapi kalau secara pribadi sebagai atas nama negara, Menteri Agama atas nama Presiden, ya negara kan, negara itu terdiri dari kita semua, boleh-boleh saja. Karena agama yang sekarang ya, yaitu semua Menteri Agama membawai semua bimas atau bimbingan masyarakat yang beragama, semua dilindungi oleh Menteri Agama itu. Di dalam setiap agama ada perwakilan agama masing-masing. Jadi boleh Menteri Agama untuk hadir. Yang tidak boleh itu ketika melibatkan hadroh Banjari, diundang ke gereja untuk turut serta Natalan bersama, lah itu yang tidak boleh. Jadi jangan salah paham, ya, jangan sampai suudon ya dengan apa yang saya sampaikan. Pak Ahmad Gufroni, Pak Baruladi dan lain sebagainya, subhanallah masih banyak tulisan panjenengan yang belum terbacakan. Pak Taikdeh, Pak Andrian Rahman, Pak Suheri, semuanya masih banyak yang belum terbacakan, mohon dimaafkan. Intinya adalah bahwa kita harus benar-benar beragama Islam dan perilaku kita juga Islami.
Dan kita harus tidak boleh menolak, ternyata terkadang orang yang non-muslim perilakunya lebih islami. Yang memiliki perumahan elit, ya kantor-kantor, ya apartemen, ya semua yang ada yang melayani kebahagiaan di bumi kita Indonesia ini kebanyakan dipegang oleh mereka. Dan kita tidak mengingkari itu. Di mal-mal ya itu banyak Merry Christmas itu. Jenengan harus malu, mayoritas kok kalah dengan minoritas. Nah, demikian ya yang dapat kami sampaikan, mohon dimaafkan dan mohon dikembangkan sendiri penjabarannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.